Mariani. Saya sebagai juru pembicara. Bye bye. Hai, perkenalkan nama saya Siti Sarah Kombi. Di sini saya sebagai kameramen. Hai guys, perkenalkan nama saya Ini Cinta. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Armayanti. Di sini saya sebagai anggota. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jana. Saya sebagai editor. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Mardotila. Saya di sini sebagai anggota. Hai, perkenalkan nama saya Widianti. Saya di sini sebagai anggota. Kenalkan nama saya Lidiawati. Saya sebagai anggota. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik semua, perkenalkan kami kakak-kakak ini semua berasal dari kampus Tirhafaz Hamzah Mansuri dari Prodi PAI semester 6. Jadi tujuan kakak-kakak di sini ingin mewawancarai adik-adik semua tentang bagaimana pesantren tahfidz ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis Islam kalian. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya adik-adik semua bolehkah kita perkenalan diri terlebih dahulu? Boleh? Oke, baik. Dimulai dari yang paling setia. Perkenalkan Kak, nama saya Saudara Kak. Nama saya Yudha. Perkenalkan nama saya Asmina. Oke, baik. Langsung saja. Jadi di sini kakak ingin bertanya tentang yang pertama, bagaimana kegiatan harian di pondok tahfidz ini bisa mempengaruhi perkembangan psikologi Islam kalian. Contohnya misalkan dari kegiatan ibadah kalian di sini dapat membuat batin kalian menjadi lebih tenang, lebih nyaman, berpikir kalian lebih berkembang, lebih maju. Bisa. Oke, baik. Dimulai dari Arafah. Saya sering minta dulu sholatnya sering lambat, ngajinya sekali-sekali. Tapi saat saya udah kesini, ngajinya akibat udah lihat tulisannya saja sama kelasnya ya. Jadi ngajinya itu lebih teratur, sholatnya lebih teratur, nggak lagi dilambat-lambatin kayak dulu. Oh, kalau sebelumnya itu sebelum masuk ke pesantren ya seperti sholat tadi lebih sering terlambat, lebih sering di akhir waktu ya. Tapi semenjak di pesantren ini jadi lebih teratur lagi, lebih tepat waktu ya. Oke, baik, lanjut ke Yulaida. Jadi kalau pengalaman dari saya Kak, semenjak masuk pesantren lebih bagus daripada rumah. Karena sejak masuk pesantren sholatnya lebih bagus, karena selalu dikontrol oleh kakak ataupun saja dibandingkan rumah. Hati saya pun lebih tenang dibanding rumah karena banyak suasana-suasana yang menyenangkan dan banyak teman yang menghibur. Kalau di rumah itu agak berbeda ya. Kalau di rumah mungkin kita sama adik-adik kita, sama bapak kita aja. Tapi kalau di sini kita mendapatkan teman yang banyak gitu ya. Terus sholatnya pun lagi lebih tepat waktu lagi ya. Oke, baik, lanjut ke Asmidar. Dari pengalaman saya sebelum ke pesantren, saya dulu sering menunda sholat, jarang ngaji. Tapi semenjak saya di pesantren, saya berubah dari satu menjadi sedikit bisa karena dikontrol oleh kakak ustazah. Dari itu saya Lebih teratur lagi ya, lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik, lanjut pertanyaan yang kedua. Kakak ingin tahu bagaimana menghafal Al-Quran di pesantren tahfidz ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis Islam kalian. Misalkan karena kalian menghafal di sini, kalian lebih tahu banyak tentang tentang aturan-aturan agama ataupun hukum-hukum. Misalnya karena kalian menghafal Al-Quran di sini dan belajar kitab juga ada kan, jadi kalian
misalkan sebelumnya kalian belum tahu bahwa di Al-Quran ada terdapat misalkan setiap manusia itu sudah diciptakan pasangannya masing-masing. Sebelum kalian menghafal di sini, sebelum kalian belajar di sini, kalian belum tahu itu, dan setelah kalian mondok di sini dan belajar di sini, wawasan kalian itu lebih berkembang lagi tentang Islam kalian. Coba dimulai dari Asmidat. Jadi saya tahu bahwa itu bisa lebih tenang. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih tenang gitu ya. Oke, kalau Ibu Laida, Kalau dari saya, semenjak mendengar Al-Quran, hati saya lebih tenang dan lebih jauh mengenal tentang Al-Quran daripada dulu. dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ya kita tahu ya, Al-Quran, membaca Al-Quran ya kayak gitu aja ya. Tapi karena sudah mondok di sini, berarti adalah belajar tentang isi Al-Quran gitu ya. Baik, kalau dari Arafah, Nggak tahu pembagian harta itu seberapa, gimana untuk laki-laki, bukan beda atau enggak. Setelah kesini kan ada belajar kitab, jadi tahu bahwasanya harta ini untuk laki-laki ini, perempuan ini. Jadi lebih tingkat lah pengetahuan saya lebih meningkat ya dari sebelumnya. Jadi menurut kalian bertiga, bagaimana perbedaan kalian? Entah itu perbedaan batin kalian, hati kalian, ataupun pemikiran kalian sebelum kalian masuk ke pesantren ini dan sesudah kalian masuk ke pesantren ini. Dari perkembangan psikologis Islam kalian, menurut kalian bagaimana? Lebih lebih meningkat di sini ataupun gimana menurut kalian? Coba mulai dari Arafah. kita di sini karena kan Kak, sholat yang teratur, baca menghafal yang diatur, jadi kan lebih damai, lebih tenang. Oke, kalau Yulaida, Kalau menurut saya lebih teratur di sini karena lebih bagus kegiatan di sini dibandingkan di rumah. di rumah. Kalau di rumah kita bisa sesuka hati kita ya, mau kegiatan apa, mau main HP, mau apa. Tapi kalau di pesantren ini ya kita diatur sama guru-guru kita ya. Oke, baik. Kalau menurut Asmidat, Kalau menurut saya karena di sini bisa tenang mencari rumah. Kalau di rumah apa-apa bisa ditunda-tunda, di sini nggak bisa tenang. oke, baik. Jadi lanjut pertanyaan selanjutnya, apa yang paling membantu kalian merasa lebih tenang selama di pesantren ini? Yang lebih membantu kalian, entah itu dari segi teman atau dari segi gurunya atau dari segi pembelajarannya. Yang membuat lebih semangat itu apa? Gurunya. Atau karena Al-Quran itu sendiri. Semangat itu dari mana? Motivasi untuk pesantren lagi. Yang buat kita semangat di pesantren itu apa? Contohnya kita semangat masuk pesantren karena teman kita ada atau sahabat kita ada. Coba dimulai dari Asmita. Apa yang buat semangat di pesantren? Saya kalau membuat semangat untuk Menghafal di sini. mencari ilmu di sini, menghafal Quran, menuntut ilmu. Dari entah itu dari teman-temannya, dari gurunya, dari teman-teman, dari gurunya juga. Tadi itu berpengaruh ya, keduanya berpengaruh untuk kelancaran ini kita ya, hafalan ataupun pembelajaran. Oke, baik, lanjut Yulaida.
Kalau menurut saya yang membuat saya semangat untuk masuk pesantren itu karena Al-Qurannya sendiri. Karena saya ingin menjadi hafiz. Jadi hafizah, ingin menguasai ilmu-ilmu tentang itu ya. Berarti adalah cita-citanya untuk menjadi ustazah nanti ya. Ada. Oke. Baik. Insya Allah bagus ya. Kalau dari Arafah, Membuat saya semangat kemana-mana, belajar rendah, juga semangat. Kalau punya semangat pasti banyak juga semangat. oh iya. Oke baik. Cukup sekian yang kakak-kakak ingin tanyakan. Dan kurangnya kami semua minta maaf dan minta maaf sekali lagi karena sudah mengganggu waktu adik-adik semua. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk ketersediaan waktunya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ازاي انساك ده كلام طب انت قدرت تنساني انا اموت او اموت ما انا ما عنديش قرار تاني طب ليه بنبعد Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat kegiatan anak di pesantren Mardotilah ini sedang melakukan halakoh mandiri saat duha. Masya Allah sekali saat diwawancarai mereka memberikan jawaban yang sangat bagus. Kata mereka saat menyelesaikan halakoh ini hati mereka sangat tentram, tenang, Masya Allah sekali. Dengan ini kita bisa menumbuhkan rasa cinta Al-Quran kepada anak santri, Masya Allah. Teman-teman, kita di sini melihat kegiatan sholat zuhur yang dilakukan anak santri putri. Kami bisa memvideokan anak santri putri aja nih teman-teman. Jadi di sini anak santri putri melakukan sholat zuhur berjamaah, Masya Allah sekali. Dan waktu kami mewawancarai mereka, mereka menjawab saat di rumah mereka melakukan sholat itu ditunda-tunda, tetapi saat di pesantren kami melakukan sholat itu tepat waktu kak, kata mereka seperti itu. Karena dipandu oleh guru-guru, Masya Allah sekali kak, kata mereka. Kami banyak berubah dari pesantren ini, Masya Allah. Bagus banget ya teman-teman. Jadi dari sini kita ketahui bahwa psikolog anak itu berpengaruh jika anak itu berada di dalam pesantren. Contohnya sudah kita berikan tadi, membaca Al-Quran saat melakukan sholat, hati mereka sangat tenang dan tentram. Nah, jika ada kata-kata kami yang salah dari awal video sampai akhir, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.